Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ya, terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk sosialisasi budaya positif dalam lingkungan sekolah. Ini kami adakan dari guru penggerak sebagai wujud aksi nyata atas modul kami. Kami sudah menyelesaikan modul 1 dan nanti masih akan berlanjut di modul 2 dan modul 3. Khususnya hari ini saya mengundang para wali kelas karena saya menilai bahwa materi ini sangat cocok bila nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu wali kelas, khususnya kepada siswa-siswinya. Terkhusus juga ada beberapa undangan khusus yang saya minta untuk hadir. Sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk rangkaian acara pada hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan ada pembukaan, lalu kemudian akan ada sambutan dari Romo Kepala Sekolah. Setelah itu akan ada 3 materi, diakhiri dengan refleksi dan penutup. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, supaya kita diberi kelancaran dan apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat, marilah kita awali dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Kepada Bu Yovita, saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kali ini dengan doa. Doa akan saya pandu secara istilah. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pada hari ini kami Engkau perkenankan berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif dalam lingkungan sekolah. Kami mohon berkat-Mu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kami mohon berkat pula untuk Ibu Perintah yang pada saat ini sebagai calon guru penggerak. Berkatilah semua prosesnya, semoga Engkau memberi kelancaran sampai selesainya pendidikan nanti. Kami haturkan doa ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya saya mohon dengan hormat kepada Romo Dedi selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata. Persilakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ketika diminta untuk mau mengikuti CGP calon guru penggerak, saya selalu dengan senang hati mengizinkan dan mengapresiasi Bapak Ibu yang punya kesempatan memutuskan untuk mengikuti pendidikan ini, karena apapun ketika kita mau membuka diri keluar dari kenyamanan kita untuk sesuatu yang baru, pasti ada hal-hal baru juga yang akan kita peroleh di sana. Ya, di sini hadirnya Bapak Ibu di sini adalah juga bagi saya sebagai bentuk dukungan bagi Bu Nur yang memutuskan untuk ambil pendidikan calon guru penggerak ini, dan pada waktunya bisa wisuda juga. Harapan dari kita sehingga kita sudah kehilangan Pak Bebi, sekarang tinggal Bu Yovita, dan ada Bu Nurita akan mengikutinya. Dan saya berharap nanti ada Bu Yovita dan Bu Nur yang lain dari sekolah ini untuk juga membantu kita yang lain di dalam berproses bersama. Jadi bentuk dukungan ini tidak pertama-tama hanya kepada Ibu Nurita saja, tapi dukungan yang diberikan dengan membagi waktu ini untuk institusi kita. Bu Nur, saya harus berterima kasih kepada Bapak Ibu, walaupun mungkin waktu dihubungi dengan suasana hati dan kesibukan yang masing-masing, tapi mau
bersedia untuk hadir di sini itu bagi saya sudah luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan minta maaf kalau waktu panjenengan itu harus diambil demi mendukung rekan kita ini di dalam memproses diri untuk menjadi guru penggerak di institusi ini. Dan catatan dulu, kalau sudah lulus nanti stay ya di SMK Katolik 1 Yusuf. Terima kasih banyak, itu saja dari saya. Sukses dulu, selamat berproses. Terima kasih Romo. Saya rasa memang pantas bahwa kita harus tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu karena mau meluangkan waktu, mungkin juga harus nyambi dengan mengajar di kelas. It's okay, tidak apa-apa. Untuk itu di sini saya sampaikan dulu kesepakatan kelas dari kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, mari bersama kita mengikuti kegiatan ini dengan perasaan bahagia. Yang mungkin tadi ada unsur keterpaksaan atau apa, ya mari kita tinggalkan itu tadi. Sekarang mari kita bersama-sama bersenang-senang dan berbahagia. Yang kedua, aktif selama kegiatan berlangsung. Nanti saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu. Saya mohon kesediaannya untuk menjawab. Di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Pendapat itu baik saja untuk diungkapkan. Lalu yang ketiga, menggunakan gawai dengan bijaksana. Mohon maaf karena di sini saya juga melakukan rekaman. Saya harap untuk gawainya bisa di silent sehingga suara-suara di kebisingan dari gawai panjenengan tidak ikut terekam, begitu maksud saya. Sekali lagi mohon dengan hormat untuk poin yang ini. Lalu nanti gawai ini juga akan kita gunakan. Saya nanti akan ada kuisis bersama Bapak Ibu, jadi bisa tetap ada di bersama panjenengan, begitu gawainya. Yang keempat, dipersilakan menikmati kudapan. Bapak Ibu khususnya yang berada di baris pertama dan kedua, tadi mungkin yang terlambat belum tahu, saya sudah menghimbau dipersilakan untuk maju ke depan karena ada kudapan-kudapan, silakan dinikmati sambil menyimak dan ikut serta aktif dalam kegiatan ini, termasuk tim operator kameramen juga sambil menikmati juga boleh. Iya, jangan takut dan minta tolong di situ sudah ada daftar hadir, monggo diisi supaya bisa terdeteksi siapa dan siapa yang ikut serta pada kegiatan siang hari ini. Lalu dipersilakan juga mencatat poin-poin penting dari materi hari ini sehingga nanti bisa panjenengan gunakan khususnya di kelas panjenengan. Nanti setelah saya selesai presentasi, sosialisasi, saya juga berencana akan share di grup sebenarnya. Cuma materinya tuh banyak sekali. Ini sudah saya rangkum, saya ambil yang penting-penting. Lalu yang terakhir, jika panjenengan memiliki kepentingan mendesak seperti tadi misalnya masih ada jam mengajar, monggo dipersilakan jika harus keluar masuk dari forum ini. Saya tidak masalah. Begitu. Kira-kira adakah kesepakatan kelas lain yang perlu ditambahkan untuk kenyamanan kita berdiskusi siang ini? Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengawali materi yang pertama. Ada sebuah pertanyaan yang kadang bikin bingung semua orang. Kenapa kurikulum harus diubah? Di sini kebetulan saya mengamati ada ada ibu-ibu senior, ada bapak senior juga yang sudah mengajar sekian puluh tahun, pasti sudah mengalami perubahan kurikulum berkali-kali. Nah, kadang itu membuat kita merasa nggak nyaman. Tapi perlu kita ketahui bahwa memang sebuah kurikulum itu harus berubah karena sifatnya dinamis. Dan perubahan pada kurikulum itu sebenarnya ada hal yang baik. Karena kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang disesuaikan dengan kodrat zaman murid
untuk mendukung perkembangan murid untuk mencapai kompetensi yang murid butuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi setiap murid itu punya zamannya masing-masing. Paling simpel, dulu zaman saya sekolah belum ada gawai, belum ada gadget. Tapi zaman sekarang siapa sih yang nggak bawa gawai? Semuanya bawa. Itu adalah salah satu contoh simpel dari adanya perubahan zaman. Perubahan kurikulum ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, khususnya di kurikulum Merdeka ini yang saat ini digunakan itu berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai kesadaran bahwa murid itu unik dan masing-masing murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kodrat alam itu apa sih? Ya, lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial budayanya murid. Kalau kita ada di Blitar, berarti budayanya Blitar seperti apa? Kalau murid-murid kita dari kalangan mana, mohon maaf, menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu mempengaruhi murid-murid. Dan yang kedua tadi sudah saya sebutkan mengenai kodrat zaman. Dan perlu diingat bahwa guru itu adalah penuntut, bukan penuntut. Makanya perubahan kurikulum itu disesuaikan untuk murid, bukan untuk gurunya. Kalau gurunya merasa kecontangan, itu adalah hal yang wajar, karena memang bisa jadi bukan zaman kita. Tapi kita harus mau untuk beradaptasi. Sebelum lebih jauh mengenai materi-materi selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu bergerak terlebih dahulu. Ya, Pak Kevin minta tolong ditampilkan videonya. Iya, goyang-goyang. Sayangnya Bapak Ibu hari ini Bu Yuli tidak masuk. Ini padahal salah satu ice breaking kesukaannya Bu Yuli. Saya dapat ice breaking ini juga dari Bu Yuli. Padahal, aduh sayang sekali. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri dari tempatnya, kalau terlalu sesak bisa bergeser ke tengah atau bagaimana, mencari tempat yang longgar. Kita bergerak terlebih dahulu. Ini kan gak ada murid ya Bapak Ibu. Ini kan gak ada murid. Pak Gatot mohon maaf bergesernya ke sebelah sini. Iya. Ya. Ini kan gak ada murid, jadi kita los saja. Kita ikuti gerakan yang ada di seru goyang. Iya, itu tadi. Oke, ditunggu sebentar Bapak Ibu. The Bluetooth device is ready to pair. Iya, betul. Persilakan ambil kacamata dulu. Nanti tidak kelihatan materi saya. The Bluetooth device is connected successfully. Dikit-dikit aja Pak, banyak Pak. Nah, cukup dulu. Kita bergerak bersama-sama, ya Bapak Ibu. Saya mohon izin menghadap ke sana, saya upayakan kita ikut bergerak. Yeah.
sekali ya, tidak ada muridnya tidak jaim, asik. Saya senang sekali. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ketika membaca undangan dari kami atau mendengar undangan dari kami, apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah hal-hal baik yang bisa dilakukan dan diterapkan di lingkungan sekolah. Salah satu materinya atau yang termasuk dalam budaya positif adalah yang disebut sebagai disiplin positif. Disiplin positif ini adalah syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau adanya motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Artinya di sini yang dimaksud disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari paparan di depan ini kalau dirangkum berarti disiplin positif itu sebenarnya disiplin yang bersumber dari diri kita sendiri. Disiplin yang kita miliki karena memang kita menyadari bahwa hal itu penting untuk kita dan memang itu adalah diri kita. Nah, di sini disebutkan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita mengatakan nilai-nilai kebajikan universal sebenarnya banyak sekali. Apalagi saya sebagai guru bahasa Jawa, saya juga mempelajari yang namanya tata krama, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam budaya kita. Tapi di sini karena kita membicarakan mengenai kurikulum merdeka, maka nilai kebajikan universal yang harus kita pegang adalah profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, siapa yang harus punya disiplin positif ini nanti? Ya tentu saja siswa. Jadi bukan hanya kita, tapi juga kita bagikan nanti ke siswa. Nah, profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6. Adakah yang mengingatnya? Titik-titik yang saya kosongi ini harusnya berisi apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, bukan berpikir betul-betul bernalar. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Terakhir, kreatif. Apakah betul? Kita cek. Hafal ternyata Bu ini. Bapak-bapaknya juga hafal loh. Lalu ikut-ikut. Iya. Profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa. Dari 6 poin ini, kalau Bapak Ibu yang khususnya yang sekarang mengajar di kelas 2, kelas 3 untuk P5 pasti masih ingat bahwa P5 itu dibagi lagi jadi elemen, subelemen. Ya, itu dari elemen dan subelemen itu yang bisa kita ambil untuk kita kasihkan ke anak-anak, kita terapkan. Contohnya saja misalnya dari mandiri. Mandiri itu saya ingat ada subelemen adaptif. Jadi anak yang mandiri itu salah satu cirinya adalah adaptif ternyata. Nah, itu adaptif itu bisa kita terapkan ke anak-anak. Bisa kita terapkan secara langsung ataupun kebetulan saat ini kita masih penyusunan perangkat ajar untuk kurikulum merdeka 3 tingkat. Bapak Ibu kalau mengingat di situ pasti tertulis harus mencantumkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di bagian cover depan dari modul ajar Bapak Ibu bisa ditulis mandiri, tapi di dalam rincian langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu bisa mengambil dari elemen atau subelemennya. Jadi tidak perlu anak harus mandiri bla 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 bla, enggak, tapi bisa diganti dengan secara adaptif atau secara bekerja sama dan lain sebagainya yang sesuai dengan masing-masing profil
yang ada. Itu ya, harapannya bukan hanya tertulis dalam modul ajar, tapi juga diterapkan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Nah, selanjutnya tadi disebutkan masalah motivasi. Jadi supaya disiplin positif itu muncul di siswa harus memiliki yang namanya motivasi diri. Ini kita tanyakan dulu ke diri kita masing-masing. Di depan ada sebuah pertanyaan, apa motivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru? Karena kebetulan di sini saya juga mendatangkan tenaga kependidikan. Berarti apa motivasi Bapak Ibu menjadi tenaga kependidikan? Apa motivasi Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga besar SMK Katolik Santo Yusuf Kota Blitar? Nah, saya yakin sekarang di pikiran Bapak Ibu sudah muncul berbagai macam jawaban. Saya akan meminta 3 orang dari panjenengan mewakili 3 generasi. Generasi pertama adalah senior saya, berarti yang mungkin bisa diwakili Ibu Teguh atau Bu Benta. Silakan Sujek, Bu Teguh saja, oke. Lalu generasi yang kedua, saya ingin minta teman saya yang baru saja diangkat menjadi guru tetap, mohon maaf kepada Ibu Rizky, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan di depan. Dan yang terakhir dari teman-teman yang newbie, baru 1 atau 2 tahun di sini, ada Bu Dewi, ada Pak Hartawan, termasuk dengan Pak Anas, ini juga masih baru. Kalau Bu Dewi berapa tahun? 2 juga ya? Oh 1, malah 1. Silakan mungkin siapa mau wakili rekan-rekan yang newbie di sini? Bu Meme saja nggih? Ya. Baik. Saya persilakan terlebih dahulu. Mohon maaf karena faktor kabel saya tidak bisa menarik ini ke panjenengan. Malah saya minta untuk ke depan, dimulai dari yang paling senior Ibu Teguh. Saya persilakan. Bapak semua yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sudah mengganti kata pada murid, sudah mengganti kata-kata tua menjadi senior. Apa motivasi Bapak atau Ibu untuk menjadi guru? Menjadi guru adalah sebuah panggilan. Nah, ketika menjadi guru itu adalah sebuah panggilan, itu kita bisa memahami bagaimana kita bisa membina anak didik, kita bisa membina secara psikologis. Setelah itu kita baru bisa memberikan ataupun mentransfer ilmu kepada mereka. Jawaban saya simpel, yang sulit-sulit biar yang mudah-mudah. Terima kasih. Bu Teguh, mohon maaf, ada 1 pertanyaan lagi. Bu Teguh di sini sudah berapa lama? Saya di sini sudah 27 tahun. Kalau menjadi gurunya apakah sebelumnya? Menjadi guru yang awalnya di SMK Katolik sampai hari ini belum pernah ke tempat lain. Terima kasih Bu Teguh. Sudah habis. Persilakan Bu Teguh menikmati udapan Bu Teguh. Ada yang Bu Teguh jangan dianggurin. Iya. Kesempatan kedua saya berikan kepada Ibu Rizky. Monggo, saya persilakan. Ini partner saya di tim kurikulum. Terima kasih Bu Nurin atas kesempatannya. Apakah motivasi Bapak Ibu guru untuk menjadi guru? Sebenarnya awalnya saya tidak tertarik dengan dunia pendidikan awalnya, karena saya memang basicnya bukan dari pendidikan. Saya dulu lulusan analis kimia dari Brawijaya. Terus karena orang tua saya kebetulan ibu saya itu guru, jadi saya memang tidak ada kepikiran untuk gimana jadi guru itu bagaimana. Sebenarnya awalnya ibu saya itu sudah mengarahkan saya ke pendidikan di PGSD. Kebetulan saya juga diterima, tapi saya lebih memilih tetap kekeh di analis kimia karena
itu yang saya inginkan. Setelah saya lulus dan saya bekerja di beberapa tempat, ternyata orang tua saya tidak begitu menyetujui saya, karena saya kebetulan di Badan Tenaga Nuklir itu 1 tahun di sana itu harus menikah syaratnya. Jadi saya dengan usia saya yang masih muda, saya tidak sanggup untuk mengikuti syarat itu. Akhirnya ibu saya menyekolahkan saya lagi di pendidikan. Akhirnya ujung-ujungnya ke pendidikan juga. Setelah itu saya kuliah di pendidikan dan saya begitu lulus langsung masuk di sini. Jadi saya bekerja pertama kali di SDMK dan tahun 2013. Motivasi saya sebagai guru karena awalnya saya masih bingung. Di sini itu langsung diterima, suruh jadi wali kelas. Padahal saya sendiri masih ibu muda waktu itu. Jadi gimana cara saya mendidik anak belum begitu paham. Tapi setelah tahu karakter anak di sini, ternyata banyak sekali basicnya anak-anak di sini itu keluarga broken ya. Jadi saya harus membenahi anak-anak di sini. Akhirnya saya belajar dari situ. Jadi motivasi saya adalah membenahi anak-anak, di mana saya belajar bersama dengan mereka, membagikan ilmu saya, apa yang saya pelajari selama ini. Jadi selama saya SMA dan saya terapkan juga ilmu saya, karena saya itu termasuk murid yang bandel waktu itu SMA. Jadi saya memang basicnya senang matematika juga. Akhirnya kebetulan saya ngambil matematika, jadi ilmu yang saya terapkan, jadi apa yang saya pelajari di SMA itu saya terapkan ke anak-anak. Jadi beda dengan kemungkinan Bapak Ibu guru atau dosen yang memberikan ilmu ke saya, bagaimana menerapkan ilmunya, tapi ilmu yang saya sendiri pelajari itu yang saya terapkan ke anak-anak sekarang. Jadi itu. Terima kasih. Terima kasih dari awalnya terpaksa. Terima kasih Bu Nuril atas kesempatannya. Saya mewakili dari teman-teman junior golongan muda. Mungkin saya akan cerita dahulu sebelum membahas motivasi saya menjadi guru. Mungkin hampir sama seperti Bu Rizky tadi, karena sebetulnya di saat perkuliahan pun basic saya juga bukan dari pendidikan, bukan guru, saya dari psikologi, tapi juga masih bisa masuk ke bimbingan konseling. Nah, selain mungkin bisa dibilang apa ya, atau panggilan atau antara panggilan atau keturunan, karena orang tua saya juga guru, nenek kakek saya juga guru, bahkan keluarga besar saya mayoritas juga guru. Mungkin juga hal itu yang memotivasi saya untuk menjadi guru, karena sudah ada panutan atau betul kata Romo, sudah ada darah guru ya dari keluarga saya. Nah, mungkin juga ada titipan dari guru-guru yang lain yang duduk di sebelah saya tadi. Dari beliau mengatakan motivasinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu ada juga yang menitipkan pesan, katanya motivasinya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan tidak terpaksa di sini. Jadi ada keturunan, kemudian ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu yang terakhir karena mendapatkan cuan. Nah, kira-kira, nah ini saya mau next dulu. Tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu rekan saya bertiga itu tidak ada yang salah. Kenapa? Karena motivasi diri bagi manusia itu ada 3. Ini saya bahas dulu motivasi eksternal, jadi dari luar. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, mau dirasani tonggoni, emoh diseneni ibu dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk masalah mendapatkan salary. Jadi motivasi seperti itu tidak masalah sebenarnya, Ibu Bapak. Hanya perlu diketahui
bahwa motivasi eksternal ini baik yang untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan penghargaan ini sifatnya lemah. Karena apa? Karena kalau tidak ada kontrol dari orang lain, kita bisa ceklek. Yang masalah hukuman, kalau tidak ada yang hukum, kita se-RPDW. Masalah penghargaan, kalau tidak ada yang memuji, tidak ada yang apresiasi, ya nuwun sewu mungkin gajinya tidak bisa diterima, TPP-nya tidak cair dan lain sebagainya, akhirnya juga ceklek. Karena ini sifatnya eksternal. Nah, selanjutnya ada motivasi internal, yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kan macamnya sebenarnya banyak sekali. Profil pelajar Pancasila itu hanyalah kelompok kecil dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Nah, kalau untuk diri kita, mungkin tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Teguh, panggilan. Entah kenapa ya, pokoknya sire jadi guru. Mau diperjelas, mau dicari-cari juga tidak tahu. Ya panggilan itu tadi. Dan karena sudah panggilan, mau jungkir balik, mau capek, mau badannya sakit atau gimana, juga akan tetap terus berjuang untuk bisa jadi guru yang baik. Nah, Bapak Ibu, tapi berdasarkan penelitian yang saya amati selama saya 6 tahun di STMK, anak-anak kita ternyata motivasinya kebanyakan masih adalah motivasi eksternal. Timbang aku dirasani tombol, timbang aku gak oleh sangu dan lain sebagainya. Masih jarang yang memiliki motivasi seperti ini. Saya ketemu hanya satu dulu 2018. Saya pertama kali masuk ke sini, dia ada di kelas 3. Mungkin Bu Teguh masih mengingatnya. Beliau adalah anak TPM dari daerah Serengat sana. Setiap hari berangkat naik sepeda, sepedanya dititipkan di Tugu Rantai. Kemudian setelah itu ke sini naik kol sampai Pasar Legi, lanjut jalan ke sekolah. Every day, dia tidak pernah telat, juga selalu masuk, dan akhirnya di ujian nasional itu dapat nilai bahasa Indonesia 100. Saya lupa namanya. Tapi sekarang dia sudah berpindah ke daerah Tulungagung, itu tetangga saya. Saya baru satu itu menemukan yang benar-benar dia punya motivasi diri, karena benar-benar pengen jadi orang yang baik, jadi orang yang sukses, dan jadi orang yang bermanfaat. Baru ketemu satu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang memiliki motivasi eksternal itu biasanya mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar, karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini mungkin dari belakang kurang begitu jelas. Itu kan ada lingkaran, di tengahnya ada yang pertama bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Itu. Jadi masalah makanan, masalah baju yang dipakai apa, kemudian tinggal di mana, itu menjadi hal yang paling utama. Memang. Tapi selain dari masalah bertahan hidup, seseorang itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kedua. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. 5 kebutuhan ini kalau ada yang miss salah satu, pasti kehidupan manusia itu semrawut, kita bilangnya, kita mudahnya ngomong. Dan ternyata saat ini saya pun bertanya ke teman-teman saya yang ada di guru penggerak. Kebetulan guru penggerak itu memang ada yang dari TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK. Jadi kami semua ketemu di situ. Saya tanya,
Dari 5 kebutuhan ini apa yang paling tidak terpenuhi? Jawabannya sama, kasih sayang dan rasa diterima. Tadi Bu Rizky sempat menyinggung masalah broken home. Sekarang udah nggak hanya broken home, ada istilah fatherless, motherless. Orang tuanya ada, tapi nggak care sama mereka, nggak peduli. Bahkan pokoknya ya ini tadi bertahan hidupnya, pokoknya diberikan materi, diberikan makan, diberikan baju, kamu bensinnya tak beki, kemudian apa namanya, kalau pulang ke rumah ya iki omahmu, mangan wis nyepak, kerek hidup dan sebagainya. Orang tuanya kemana? Orang tuanya sibuk kerja, karena memang tuntutan ekonomi saat ini. Bahkan seperti saya sendiri, tidak mungkin kalau hanya satu pihak yang bekerja. Akhirnya ayah dan ibu harus bekerja, anaknya kelendran, kasih sayangnya dipertanyakan. Maka karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, muncul berbagai macam masalah yang seperti kita bahas dalam rapat tadi pagi, ataupun yang sering dijumpai oleh ibu-ibu BP. Kebetulan di sini hari ini BP-nya lengkap, pasti menemui hal-hal ini. Fatherless, motherless, broken home dan lain sebagainya. Ini karena ini tadi kebutuhannya nggak lengkap. Oh, yang kebutuhannya seakan-akan lengkap saja masih punya masalah, apalagi yang nggak lengkap. Gitu loh. Jadi sumber kenakalan anak-anak bisa jadi dari sini. Salah satu dari poin ini bisa jadi tidak terpenuhi. Itu selanjutnya saya punya sebuah video. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak sejenak. Di mana? Nah, muncul ya. I walked across an empty land, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Oke, ini video yang pertama, lalu ini adalah video yang kedua. Video yang baru saja saya tampilkan adalah cuplikan dari kegiatan saya untuk membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Jadi dari awal tadi kan ada disiplin positif, kemudian ada profil pelajar Pancasila, lalu disambung lagi dengan motivasi dan kebutuhan dasar. Ketika ada masalah, kita pasti bingung ini harus apa. Tapi sebenarnya seharusnya sebelum ada permasalahan pada siswa, kita harus terlebih dahulu membentuk yang namanya keyakinan kelas ini. Siapa yang membentuk? Harusnya ini adalah sekolah. Jadi dari sekolah kemudian dijabarkan lagi atau diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru, khususnya di sini adalah wali kelas karena bentuknya adalah keyakinan kelas. Kalau guru pengajar yang menerapkan seperti saya, ya hanya saya gunakan selama jam pelajaran saya. Itu tadi saya membentuk keyakinan kelas bersama dengan anak 10 TKR 2 sama yang satu lagi 11 TSM gitu. Dan ketika saya tanya bagaimana perasaan mereka, apakah lebih suka
suka dengan keyakinan kelas ataukah hanya sekedar peraturan kelas yang menampilkan ini peraturannya, ini hukumannya, atau ini konsekuensinya? Jawabannya mereka lebih suka keyakinan kelas, Bapak Ibu. Karena mereka jadi lebih paham, lebih tahu, oh dari peraturan. Contohnya, peraturan tidak boleh datang terlambat. Kenapa ada peraturan itu? Nah, ini dijawab di peraturan kelas, karena kita harus saling menghargai. Kenapa kok nggak boleh main gadget saat pembelajaran? Ya itu tadi, karena kita harus saling menghargai. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan. Yang kalau peraturan tadi kan rinci, ini tentang HP, ini tentang rambut, ini tentang seragam, ini tentang sepatu dan lain sebagainya. Kalau peraturan kelas itu lebih abstrak, keyakinan kelas itu lebih abstrak, dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Jadi poin-poin seperti harus mandiri, harus kreatif, harus jujur. Bahkan kita sebenarnya sudah punya sih G2, disiplin, jujur, apalagi inovatif, iman, terampil, dan ulet. Sebenarnya kita sudah punya nilai-nilai ini, tinggal diubah saja menjadi keyakinan kelas. Lalu kemudian ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dari G2 ini tadi bisa dijabarkan disiplinnya harus bagaimana, kemudian jujurnya harus bagaimana, dan sebagainya. Itu tadi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kalaupun dibuat setahun sekali, meskipun Bapak Ibu adalah wali kelas yang berkelanjutan sama seperti saya kan menemani anak saya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini dibuat terus boleh. Bahkan 1 semester sekali pun tidak apa-apa. Yang penting jelas kemana tujuannya, yaitu untuk G2 itu tadi slogan sekolah kita. Dan yang terakhir, karena yaitu tadi zaman. Mungkin ketika kelas 1 kita menjumpai anak-anak baru saja dari kondisi pandemi dan sebagainya, sekarang sudah tidak. Jadi perlu ada upgrade di situ. Proses penyusunan keyakinan kelas ada 7 tahap ini yang sudah saya lakukan dengan anak-anak di video tersebut baru sampai di nomor 5. Karena saya sebagai guru pengajar tidak mungkin melanjutkan ke tahap nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 itu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah menandatangani keyakinan sekolah. Lalu yang nomor 7, keyakinan sekolah dilekatkan di dinding kelas. Ini kalau saya lakukan, otomatis kelas akan jadi banyak tempelan karena saya adalah guru mata pelajaran. Dan saya belum bisa menerapkannya ke anak saya sendiri karena masih PKL. Itulah kenapa saya kemarin mencobanya bersama anak kelas 10 dan kelas 11 dan ternyata responnya positif. Mereka suka, daripada hanya dimarahi, mereka lebih baik diberitahu salahnya apa dan harusnya bagaimana melalui keyakinan kelas ini tadi. Nah, keyakinan kelas itu juga berdasarkan penyusunannya kan berdasarkan pada peraturan. Dalam peraturan itu pasti ada hukuman atau konsekuensi yang berlaku. Bapak Ibu ada yang tahu atau tidak perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oke, supaya kita jadi tahu, saya ingin Bapak Ibu bersama-sama membuka kuisis. Silakan HP-nya dibuka di kuisis. Sebentar, saya harus ganti gadget. Gimana ya? Kuisis. Diganti dulu bisa? Iya, pakai akun belajar dulu. Mau cuma buat nampilkan kode. Sebentar saja. Belum muncul.
Silakan Bapak Ibu masuk ke kuisis, kemudian memasukkan kode yang akan ditampilkan di depan. Ya, kuisis. I-U-I-Z-Z-I Z. Misalnya begitu. Nah, waduhku kok apik banget ya. 00007. Silakan bergabung terlebih dahulu sebelum saya klik start di situ. Mungkin teman-teman bisa saling membantu ya, biar bisa masuk ke kuisis. Siapa yang sudah bergabung baru 2. Saya tunggu sampai 10 baru nanti mulai. Bisa kuisis? Ada 3 sudah. Romo, Frater, bisa join? Sudah 4? Oke. 5. Masukkan kodenya Bu B. 00007. Masuk dulu Bu B. Belum saya mulai, belum saya start. Saya tunggu 10 peserta. Oke, karena sudah 10, saya akan klik start. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang tersedia. Di situ ada 7 pertanyaan sama seperti kodenya 00007. Silakan berebut peringkat. Saya bikin klasik mode. Saya nggak tahu mode yang lain. Ya. Mana ya? Bergeser. Sementara Bu Fani dan Bu Mela memimpin, skornya masih imbang. Biar seru dong. Senggol. Iki kudune saya tak urut iki sareng jenengan apa? Aku sing urut. Iya. Sopo iki warga LT3 iki? Pak Kevin. Ayo, saya ingat sama Bu Mela. Iya, Bu Mela memimpin. Yang mana ya yang hukuman? Yang mana ya yang konsekuensi? Salah. Kameramen aman ya, Pak kameramen? Iya. Waduh, ini sepertinya ada persaingan di sini. 20%, Pak. Oke, lanjut. Pak Richard tiba-tiba menjadi ranking 1 ini. Diam-diam menyalip karena di belakang saya. Ngintip jawabannya Bu Teguh ini. Tim Tatet kesayangan kita ini bisa tidak ya membedakan hukuman dan konsekuensi. Sudah 100%? Salah nih, betul salah nih, piye? Hukuman kabur. Main kabur lagi. Budi menyerah. Sudah selesai semuanya? Ada yang masih mengerjakan? Ada, ya. Mikir boleh sih kau. Tidak apa-apa, dipikirin meranan dulu.
Peringkat satunya masih bertahan ini Bu Mela, peringkat tiganya Bu Dewi. Oh iya, Bu Jessica masih berproses. Pak Gatot tidak ditanjurkan jawabannya, waduh, nggih pun, ya Bapak. Oh sungkan nama Bu Teguh, nggih. Wah, ajak tenanan gini. Jadi tenanan ujian nasional. Ujian nasional. Wah, oke. Semua sudah mencapai 100%. Hasilnya di ranking 1 ada Bu Mela, ranking 2 ada Pak Ucap, ranking 3-nya Bu Jessica. Diam-diam tiba-tiba ranking 3 ini. Oh, kira-kira itu Iya. Sebentar. Ya, melalui kuis saya tadi kita sedikit mengingat-ingat kira-kira poin-poin yang ada di situ adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Menulis di buku 100 kata, 100 kata, 100 apa itu tadi? 100 kalimat itu tadi merupakan hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi. Nah, menurut ahlinya, ini bukan pendapat saya sendiri, ini menurut ahlinya, yang namanya hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba, moro-moro mak bedunduk, tidak ada kesepakatan di awal, tidak ada informasi-informasi sebelumnya, bahkan tolak ukurnya pun biasanya tidak jelas. Kayak kancaku koyok mono salahnya kayak dikongkon ini, kayak aku kok gini. Nah, dia menimbulkan hal seperti itu kalau hukuman, karena tolak ukurnya tidak jelas. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah disiplin yang sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sekali lagi di sini murid dilibatkan. Tadi di keyakinan kelas murid dilibatkan. Kita cari tahu maunya mereka apa, lalu dibikin keyakinan kelas. Nah, di sini juga masalah konsekuensi itu juga murid dilibatkan. Makanya kesepakatan kelas sebenarnya dalam awal pembelajaran saya juga biasa melakukannya dengan anak-anak. Anak-anak inginnya nanti sanksinya apa sih? Nanti hukumannya apa sih? Ada kelas yang karena entah ini hobinya nge-gym atau gimana, milihnya push up terus hukumannya. Ya tidak masalah ya, mereka enjoy dengan itu. Tapi ada juga kelas yang tidak mau untuk hukuman fisik. Maksudnya yang mempermalukan mereka gitu tidak mau. Seperti lari di lapangan itu mereka tidak mau. Maunya kalaupun dihukum ya di kelas, nggak suruh nyanyi atau apa gitu mereka milihnya. Atau biasanya seperti misuh atau berkata kotor itu mereka milihnya nakuk bibirnya sendiri gitu. Ada yang milih seperti itu. Jadi setiap kelas biasanya beda, karakternya itu beda. Ada yang sukanya hukuman-hukuman fisik, ada yang tidak. Bahkan saya tahu di beberapa kelas itu ada yang milihnya didenda sekian. Saya jawab, oh ya monggo, yang penting temanmu tidak keberatan dan benar bersedia untuk menerima, bahkan mungkin menagih. Karena kalau saya yang menagih nanti dipikirnya uangnya masuknya ke saya, malah saya bingung. Begitu. Hukuman yang sudah disepakati sebenarnya tidak masalah, tapi sekali lagi harus disesuaikan dengan porsinya anak. Kalau sampai hukuman fisik itu terus
menyakiti anak ataupun dianggapnya sebagai sebuah non-sewu pelecehan, yaitu kita harus tinjau ulang, kita harus mau untuk berbenah. Nah, untuk mengatasi permasalahan anak, selain adanya hukuman atau konsekuensi, sebenarnya perlu adanya yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada sebuah proses. Ciri-ciri dari restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ya mereka sudah salah, gak apa-apa, ayo kita ambil hikmahnya. Nah ini yang kadang sulit, mengambil hikmah. Kemudian memperbaiki hubungan adalah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini adalah komunikasi atau konseling kita dengan murid untuk mencapai yang terakhir, fokus pada solusi. Jadi supaya kita pikir sudah muncul ya. Oke, terima kasih atas saya. Jadi restitusi ini tadi tujuan akhirnya adalah mendapatkan solusi, dan yang kedua adalah mengembalikan murid kepada kelompoknya. Jadi ketika murid itu salah kan biasanya sama temannya dihindari ataupun mungkin diejek. Nah, kita harus memperbaiki kondisi-kondisi ini supaya si murid yang salah ini tadi bisa kembali gabung sama temannya. Makanya dalam restitusi itu ada istilah segitiga restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, dari bawah, kestabilan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang bisa kita ucapkan sebagai konselor. Lalu kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi di sini kita berdiskusi dengan anak untuk mencari tahu alasan sebenarnya kenapa sih kok dia nakal, kok dia bermasalah dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Karena kita belum punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita bisa kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan, tata krama, unggah-ungguh, lalu budaya kita seperti apa dan lain sebagainya. Itu supaya di akhirnya ini anak ini nanti akan dapat yang namanya solusi. Nah, saya sudah melakukan restitusi dengan 2 anak. Kalau tadi saya hanya mampu sampai tahap ke-5, ini puji Tuhan saya mampu sampai finish. Sebentar, kompo mbak ya terkenai. Kok tidak bunyi? Input speaker oke, masuk. Cek, halo, masuk. Oke, karena soundnya tidak masuk, sekilas sama saya di jam saya. Iya. Ya, betul. Nah, saya ulang, iya kan. Ya. Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Kebiasaan yang dimulai dari sejak dia kecil. Dia sudah tahu yang namanya misuh sebelum dia sekolah. Jadi dia masih anak-anak balita, dia sudah misuh karena tahu dari tetangganya, lingkungannya, temennya di sana. Mohon maaf saya sebut daerah Sorok. Suaru. Itu. Lalu saya teliti lagi, kamu misuh karena apa? Jawabannya karena marah. Jadi ketika dia marah, dia spontan seperti itu. Salah satu hal yang paling membuat dia marah adalah karena dia dipanggil dengan nama bapaknya, Pak Ketut kalau tidak salah nama bapaknya. Betul ya Bu? Dia marah.
Betul. Nama bapaknya bagaimana? Terus saya tanya, nah kamu tidak pernah bilang ke temanmu kalau kamu itu tidak suka? Ternyata jawabannya apa? Enggak. Jadi dia hanya meluapkan amarahnya saja tanpa pernah mendapatkan solusi. Dulu dia sampai pernah dihukum karena misu, pernah. Ya hanya hukuman saja, tidak pernah dapat solusi. Akhirnya setelah bertemu dengan saya, dia mencoba untuk yaitu tadi memberitahu temannya kalau dia tidak suka dipanggil dengan nama ayahnya, dan sekarang sampai sekarang itu masih terbawa karena katanya ada temannya yang dari sama-sama dari SMP masih melakukan itu ke dia. Nah, restitusi ini tidak bisa instan Bapak Ibu. Tadi kan disebutnya segitiga. Kalau satu kali belum berhasil, ya kita mulai lagi dari awal, muter terus sampai dengan si anak benar-benar menyadari kalau dia salah dan benar-benar berhenti melakukan kesalahan yang sama. Dengan kapal ini saya sepertinya masih harus mengulangi restitusi karena saya tahu dia masih beberapa kali mengucapkan kata kotor, hanya memang intensitasnya sudah berkurang, tidak seperti awal-awal dulu. Dulu senggol bacok dia. Iya, dan kata-kata kotor itu selalu keluar. Bahkan pernah di ruang kelas itu saya sampai bingung, aku yang ngumpul kue overnight kali push up sampai ke swida ae kau panggal nggak jenda, saya sampai begitu itu. Dan ternyata setelah pertemuan ini dia jadi dapat solusi. Dia belajar bagaimana cara mengendalikan amarahnya. Dia belajar untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau dia memang tidak suka, ya bilangnya tidak suka, bukan hanya sekedar dibantah dengan kata-kata kotor. Karena ternyata ketika dibantah dengan kata-kata kotor, temennya itu cuma anggap itu buyong. Gitu. Lalu satu lagi, ini saya juga melakukan restitusi dengan, nah ini anaknya Bube. Iya. Ini saya melakukan restitusi dengan Elisa karena dia merasa kemarin kan dia mengikuti baris berbaris, lalu karena latihan terus akhirnya pembelajaran di kelas keponakan, banyak tugas yang belum dia selesaikan. Nah, di restitusi ini solusi yang saya berikan adalah dia harus aktif. Dia harus menjumpai dulu bapak ibu gurunya. Kalau belum kenal, ya mungkin bisa ditunggu ketika di kelas. Jadi di kelas itu daripada dia menunggu dipanggil, menunggu disebut namanya, usahakan dia yang lebih dulu aktif untuk bertanya tugas saya yang kurang yang mana. Karena ternyata ketika dia namanya dipanggil dalam kelas, Elisa, kamu belum mengerjakan kelas, belum mengerjakan tugas. Yang dia rasakan adalah takut Bapak Ibu. Takut. Itu. Makanya solusi yang saya berikan seperti itu. Dan setelah melakukan restitusi ini, dia merasa menjadi lebih tenang karena dapat solusi. Oh, berarti saya harus mendahului, begitu katanya dia. Ini mungkin juga terjadi di anak-anak yang lain. Dan sepertinya akhirnya Elisa bisa mengejar ketertinggalannya, bisa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam tempo atau dalam waktu yang diberikan. Begitu. Kembali ke PPT. Iya, siap. Nah, ketika melakukan restitusi ini ada beberapa peran yang harus kita terapkan sebenarnya Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk jadi manajer, yang mana di situ kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu seperti yang tadi saya sebutkan dalam segitiga restitusi, ada apa yang kamu yakini, kalau kamu perbaikinya kira-kira
hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu dan sebagainya, sehingga hasil akhirnya kita akan menguatkan karakter siswa. Kalau di posisi-posisi yang lain hanya ketergantungan, kalau tidak dihukum tidak jalan dan lain sebagainya, begitu. Untuk materi restitusi sebenarnya ada banyak sekali poin yang perlu saya sampaikan, tapi saya menyadari waktu yang saya miliki terbatas. Mungkin nanti saya akan share modulnya ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa baca. Kalaupun nanti ada pertanyaan, saya menerima untuk diajak berdiskusi di luar dari forum ini. Begitu ya Bapak Ibu? Siap. Terakhir, kita sampai pada tahap refleksi. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa hal yang baru dipelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendapat materi budaya positif? Dan yang terakhir, perubahan apa yang ingin dilakukan setelah ini? Monggo, saya persilakan kepada Bapak Ibu siapakah yang ingin mewakili. Saya menyediakan kesempatan bagi 2 orang saja. Mungkin Bu Agnes Catur bisa mewakili teman-teman. Bagaimana? Atau mungkin dengan yang lain? Bu Devi mungkin? Harus 3-3-nya. Salah satu nggak apa-apa wes. Pengennya yang mana? Monggo dipersilakan untuk ke depan dulu. Selanjutnya saya ingin request dari yang tadi ranking 1 Bu Mela nanti bisa menjawab pertanyaan refleksi ini nggih. Ranking 1 soalnya. Juara kelas hari ini Bu Mela. Baik, terima kasih. Dari 3 pertanyaan ini saya tidak akan menjawab semuanya, hanya saya akan menyimpulkan yang saya dapat hari ini. Secara garis besar saya bisa mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian setelah dari ini mungkin saya akan mencoba untuk melakukan restitusi. Terima kasih Bu Devi. Ini undangan khusus saya hari ini, yaitu koordinator BP, karena teman-teman BP yang lain sudah masuk dalam tim di kelas. Terima kasih untuk kehadirannya. Berikutnya kepada Ibu Melatika, saya persilakan. Ambil kesimpulan saja, tidak apa-apa Bu Mela. Yang juara 3 saja. Yang juara 3 siapa? Bu Jessica. Sujai nanti akan apa? Wartawan atau Bu Jessica yang maju untuk orang ketiga? Saya menyerahkan junior. Ini Bu. Monggo boleh disimpulkan seperti Bu Devi tadi, mau satu-satu juga silakan, guys. Untuk materi yang didapatkan hari ini cukup menarik. Jadi saya bisa mengerti sama seperti yang dikatakan Bu Devi antara hukuman dan konsekuensi. Jadi bisa memberi edukasi ke anak-anak bahwa kalau kalian membuat kesalahan ya kalian harus tanggung jawab. Intinya seperti itu. Terima kasih. Rasanya gimana Bu Mela? Senang. Oke, sama seperti kesepakatan tadi ya, kita mengikuti kegiatan ini dengan perasaan yang bahagia. Terakhir kepada Bapak wartawan, saya persilakan. Dari tadi yang maju ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, gantian bapaknya. Monggo. Ya, mungkin saya menjadi orang ketiga untuk menjawab pertanyaan. Sebentar Pak. Jadi Orang ketiga, sebenarnya waktu dari kontrasnya perubahan apa yang ingin dilakukan setelah ini? Ya, saya mungkin menyimak yang terakhir dari restitusi. Restitusi mungkin itu pendekatan kepada siswa secara personal. Nah itu mungkin yang akan saya lakukan kepada siswa yang mungkin ada indikasi tertentu seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh ini maksudnya, siswa ini melakukan ini tuh sebetulnya dia mencari perhatian atau bagaimana, seperti itu ya, mungkin baru kita cari. Terima kasih. Pertanyaannya dong Bapak Ibu.
Ya, tidak menyangka saya akhirnya sampai di penghujung bagian refleksi. Semua materi sudah kita sama-sama diskusikan, kita sama-sama bahas. Ini hanya akan sekedar jadi materi kalau berhenti di sini. Harapannya panjenengan bisa menerapkannya juga ke kelas panjenengan, ke putra-putri panjenengan, supaya ya anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkarakter. Dan untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kepada yang terkasih Ibu Teguh Neng Pamuji, saya persilakan untuk memimpin doa penutup. Setelah itu kita ada sesi foto bersama, ya, Bapak Ibu. Baru setelah itu bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Monggo Bu Teguh. Idola. Kalau Nabila tadi juara, saya Idola. Ibu Bapak yang terkasih, kita sudah banyak mendengar informasi, materi-materi yang sangat bagus sekali untuk kita sebagai wali kelas. Bagaimana kita menangani siswa dengan baik. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami ucap syukur kepada Engkau. Siang hari ini kami sudah mendengarkan berbagai hal, bagaimana cara mendidik anak-anak, bagaimana cara menangani anak-anak, dan juga memahami bagaimana motivasi kami sebagai seorang guru. Bapak yang Maha Baik, kiranya apa yang boleh disampaikan Bu Nurin pada siang hari ini boleh berguna bagi kami sebagai wali kelas dan guru-guru yang lain, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam kegiatan di sekolah. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh memimpin kami semua dalam kami melaksanakan tugas. Jika sebentar lagi kami semua akan pulang kami masing-masing, Engkau antar kami satu persatu sehingga ketemu dengan keluarga kami dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk forum siang ini mengenai sosialisasi budaya positif dalam lingkungan sekolah. Saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan shalom.